Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana Nabila dengan NIM 12370300024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan metode numerik untuk menentukan akar suatu persamaan non-linear, yaitu yang pertama menggunakan metode bisection atau metode bagi dua, jadi membagi dua interval secara berulang. Kemudian yang kedua metode regular-False, yaitu fungsi A dan fungsi B, misalkan titik A fungsi A, titik B fungsi B, jadi antara keduanya. Kemudian untuk yang ketiga adalah metode Newton-Raphson. Jadi Newton-Raphson ini menggunakan turunan derivatif untuk menghasilkan akar secara berulang. Nah, baik, untuk metode bisection yang pertama, misalkan kita mendapatkan kurva seperti ini, maka kita titik ini tuh kita akan membagi duanya, misalkan tidak ada A dan B, menentukan A dan B terlebih dahulu. Jadi misalkan jika fungsi A ini negatif, maka fungsi B-nya positif atau mendekat kurang dari 0. Nah, kemudian di sini untuk menentukan nilai C-nya, di sini C, ini juga C2, ini C1. Untuk menentukannya itu menggunakan A tambah B dibagi 2. Nah, terlebih dahulu kita harus memeriksa kalau misalkan fungsi C ini tidak sama dengan 0, maka fungsi A dikali fungsi C lebih besar dari 0 positif, maka A-nya diganti dengan C, dan jika fungsi B seperti itu juga, maka B-nya diganti dengan C. Kemudian kita akan menghitung, misalkan di sini kan karena mencari C-nya itu A plus B bagi 2. Misalkan kita sudah menentukan C-nya tapi masih tidak mendekati 0, maka kita akan mencari C2-nya, A tambah C1 dibagi 2. Nah, kemudian untuk metode yang kedua, regular falsi, di sini seperti ini. Jadi regular falsi ini tidak membagi dua interval, tapi ketika di sini ada titik A dan di sini juga ada titik B. Jadi FA dan ini FB, maka kita akan tarik garis, kemudian akan membagi keduanya gitu. Jadi akan ada titik C. Nah, kemudian di sini untuk mencari perpotongan C-nya sendiri, di sini kan fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0, maka di sini tuh untuk mencari fungsi C-nya sama dengan B dikurangi fungsi A dikali B min A kemudian dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, untuk metode Newton-Raphson, di sini tuh kita akan mencari menggunakan garis singgung Fx dan Fxi. Jadi Fx dan Fxi akan membuat garis singgung dan akan menghitung gradiennya. Nah, sehingga didapatkanlah, karena gradien ini delta Y dibagi delta X, maka di sini didapatkan terlebih juga di sini delta Y-nya itu ini dan delta X-nya ini. Ketika kita mencari, maka akan menghasilkan di sini Xi tambah 1 sama dengan Xi dikurangi fungsi Xi dibagi fungsi aksen Xi atau turunan dari Xi-nya sendiri. Nah, seperti itu. Kan kita menggunakan metode numerik, Newton-Raphson didapatkanlah hasil dari fungsi X kuadrat min 4, yaitu 2. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan banyak proses untuk menghitungnya. Nah, untuk perhitungan Python-nya yaitu sebagai berikut. Baik, untuk metode pertama untuk menentukan akar persamaan non-linear, yang pertama kita menggunakan metode bisection atau metode bagi dua. Jadi metode numerik yang digunakan untuk mencari akar suatu persamaan non-linear dengan cara membagi dua interval secara berulang. Jadi misalkan ada interval dari FA ke fungsi B, misalkan di antara ke tengahnya kita tulis titik XR, misalkan seperti itu. Nah, di situ kita akan membuat modul bisection terlebih dahulu, di mana di sini definisi bisection. Jadi kita akan mendefinisikan fungsi F, kemudian A, B ini interval A dan B atau batas kanan dan kirinya, kemudian nilai toleransinya harus mendekati 0. Nah, di sini jika fungsi A dikali fungsi B lebih besar dari 0, maka A dan B ini interval ini tidak mengurung akar, sehingga kita harus menentukan nilai lain. Nah, kemudian untuk rumus mencari C pada metode bisection sendiri adalah A tambah B dibagi 2. Nah, kemudian di sini while absolute, misalkan jika nilai fungsi C ini lebih besar dari toleransi, maka tadi rumus yang tadi di sini tuh akan misalkan jika fungsi A dikali fungsi C lebih besar dari 0, maka hasilnya positif, maka A ini akan sama dengan C. Kemudian jika
fungsi B dikali fungsi C lebih besar dari 0, maka hasilnya positif juga, maka B ini akan diganti dengan nilai C. Kemudian di sini ada return C untuk mengembalikan C sebagai hasil akar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai metode program utamanya. Nah, di sini untuk program utamanya kita seperti biasa mengimport modul ini pada program utama, bisection import, kemudian fungsinya kita menggunakan fungsi x kuadrat 4 seperti contoh soal. Kemudian kita masukkan nilai tebakan awal A-nya, kemudian nilai tebakan awal B, dan input toleransinya. Nah, sehingga nanti akan muncul bisection dan menampilkan hasil akarnya sendiri. Nah, kita akan coba run modul. Misalkan tebakan awal, kan karena kita tahu dengan perhitungan analitik hasilnya itu 2. Misalkan tebakan awalnya kita gunakan 4, tebakan ininya 0, maka toleransinya di sini 1E-20. Hasil akar persamaannya itu 2. Jadi karena kan masih mengurung akar, kemudian kita akan coba running lagi, run modul. Misalkan tebakan awalnya itu 7, tebakan ininya 4, misalkan ininya 1E-20. Nah, ini kan tidak mengurung akar, jadi kita harus menentukan akar lain. Misalkan kita running lagi, run modul, tebakan awalnya itu misalkan 100, tebakan ininya 1 saja, ininya 1E-20. Jadi ketika hasilnya mengulung akar, maka iterasinya juga di sini akan akar persamaan juga akan tetap x sama dengan 2. Jadi sesuai dengan hasil analitiknya. Jadi metode Wissorson ini selalu konvergen jika syarat beda tanda terpenuhi, tetapi konvergensinya itu lambat dibandingkan dua metode yang akan dijelaskan selanjutnya. Baik, sini kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode regula falsi, di mana metode ini hampir sama dengan metode bisection, namun perbedaannya bisection ini kan selalu membagi interval di tengah, tapi regula falsi ini menggunakan garis lurus antara dua titik, yaitu fungsi A dan fungsi B, lalu mencari titik potong garis dengan sumbu X tersebut, dan titik potong inilah yang akan menjadi pendekatan linear baru. Nah, kemudian di sini kita akan mendefinisikan regula falsi, yaitu f-nya itu fungsi yang akan kita cari. Kemudian a dan b itu yaitu batas interval kanan dan kiri, dan tol ini merupakan toleransinya. Nah, kemudian di sini jika fungsi A dikali fungsi B lebih besar dari 0, ini kan tidak sesuai, karena regula falsi ini fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0 atau mendekati 0. Sehingga kalau misalkan hasil kali ini positif, berarti tidak ada akar di antaranya. Jadi kita harus memprint di sini print tebakan awal A dan B tidak mengurung akar, jadi harus menentukan tebakan A dan B yang baru. Nah, kemudian di sini return none untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan non tidak ada hasilnya. Nah, di sini rumus regula falsi yaitu C sama dengan B dikurangi fungsi B dikali B dikurangi A dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, ini tuh sesuai dengan rumus utama dari metode regula falsi untuk menentukan C. Nah, di sini ada while absolute FC lebih besar dari toleransi. Jadi perulangan dimulai selama nilai fungsi C ini belum mendekati 0 atau belum cukup akurat sesuai dengan tolnya, sehingga proses akan terus diulang. Nah, jadi kalau misalkan f fungsi C ini masih besar, berarti C belum cukup dekat dengan akar atau belum mendekati hasil akarnya. Nah, di sini tuh ada tulis ulang lagi fungsi untuk mencari C-nya di setiap iterasi, karena nanti kan nilai A dan B-nya akan diperbarui. Kemudian di sini ada if fungsi A dikali fungsi C lebih besar dari 0, maka di sini kan hasilnya positif, maka A diganti dengan C. Kemudian jika hasilnya bisa misalkan FB, jika F fungsi B dikali fungsi C lebih besar dari 0, maka hasilnya ini B ini akan diganti dengan nilai C.
Nah, kulit sini ada return C untuk mengembalikan nilai akar setelah proses fungsi C sudah lebih kecil dari tol atau lebih kecil dari nilai toleransi atau mendekati 0. Kita akan coba running modul. Kita coba ke kode pemrograman yang terlebih dahulu. Nah, di sini kode pemrograman ada from regular files import. Jadi kita mengimport dari file yang ini. Kemudian kita mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Jadi fungsinya sama, yaitu x kuadrat min 4. Di sini kita akan memasukkan tebakan awal A, kemudian tebakan awal B, nilai toleransinya, dan nanti akan keluar hasil dari akar persamaan tersebut. Kita akan coba running di sini. Run modul, tebakan awalnya misalkan 4, kemudian tebakan awal B nya 0, ininya 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini akarnya itu X itu 1,9997, jadi mendekati hasil aslinya itu 2. Kemudian kita akan coba running lagi. Kita akan coba running lagi. Misalkan minus, kan karena 2, misalkan kita gunakan 3, kemudian ininya minus 2, ininya 1 min 10, jadi hasilnya minus 2. Jadi mendekati, jadi kalau misalkan ini tuh selama kita tahu misalkan hasil dari akar ini tuh 2, jadi yang mentebakan awal yang mengurung akar yang mendekati 2 itu, maka hasilnya akan tepat gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita coba running kurang dari 2, misalkan tebakan awalnya misalkan 0,5 dan ininya 1, kemudian toleransinya 1 minus 10, maka A dan B ini tidak mengurung akar, jadi harus menentukan tebakan baru, karena kan tadi akarnya itu 2. Jadi ketika tebakan awal A nya 0,5 dan B nya 1, dia kan tidak mengurung, jadi kita harus menentukannya A dan B yang baru gitu, yang bisa mengurung akar tersebut. Nah, kalau misalkan kita coba running lagi, di sini misalkan tebakan awal A nya itu 1000, ininya 200, atau 10, itu tidak mengurung A dan B, karena kan harus ada 2-nya. Di sini 200 dan 1000 nya tidak mengurung akar. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode Newton-Raphson. Sebelum ke modul utamanya, kita harus membuat modul derivatif terlebih dahulu. Jadi dari modul derivatif ini merupakan untuk menghitung turunan pertama dari fungsi f pada titik x. Nah, di sini derivatif f x dx sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, di sini tuh f itu fungsi yang akan diturunkan, misalnya fx sama dengan berapa. Kemudian x-nya titik tempat turunan dihitung, dan dx-nya ini selisih kecil. Jadi pendekatannya tuh 0,000001 sebagai pendekatan limit diferensialnya. Kemudian di sini ada df dx sama dengan f x tambah dx dikurangi fungsi x min dx dibagi 2 kali dx. Nah, ini adalah rumus turunan numerik dengan metode beda pusat atau central difference metode. Nah, metode ini lebih akurat dibandingkan metode beda maju atau mundur. Nah, kemudian kita akan langsung ke metode Newton-Raphson-nya. Di sini modul Newton-Raphson yang pertama kita akan menginput from derivative import, karena kita akan menggunakan rumus turunannya. Nah, di sini tuh karena Newton-Raphson ini menggunakan turunan, jadi kan berawal dari garis singgung pada fungsi. Nah, jika misalkan fungsi fx, kita akan menentukan sebuah tebakan awal, jadi bisa ditarik garis singgung fungsi di titik itu. Nah, garis singgung ini ditulis dan mendapatkan rumus iterasi, yaitu misalkan kita akan mencari xi plus 1. Nah, rumus secara umumnya tuh berarti xi ditambah f x
I dibagi dengan F aksen XI, jadi turunan dari fungsi Fx-nya. Nah, di sini didefinisikan terlebih dahulu Newton-Raphson Fx sama dengan tol. Nah, di sini untuk mencari akar Fx sama dengan 0. Kemudian ada while absolute, fungsi Fx lebih besar dari toleransi. Jadi selama nilai fungsi Fx belum cukup dekat ke 0, lebih besar dari toleransi atau tol, iterasi akan terus berjalan. Kemudian di sini ada df/dx sama dengan derivatif x, yaitu untuk memanggil fungsi derivatif untuk menghitung turunan Fx pada titik x. Nah, di sini juga ada x sama dengan x min Fx per df/dx. Ini merupakan rumus dari Newton-Raphson-nya, yaitu X, misalkan tadi X tuh X and I plus 1 sama dengan X-nya XI minus Fx dibagi dengan F aksen X gitu. Nah, untuk return X sendiri di sini untuk mengembalikan hasil akhir atau hasil akar fungsinya. Nah, kemudian setelah membuat modulnya, kita akan membuat modul utamanya seperti tadi. Nah, di sini file utama from Newton-Raphson import, jadi kita akan berdasarkan modul yang tadi Newton-Raphson ini. Kemudian akan definisikan Fx-nya, yaitu Fx-nya kita pakai x kuadrat min 4. Kemudian di return y untuk mengembalikan nilai y-nya. Kemudian sini ada xi-nya. Kan kita rumusnya x sama dengan xi sama dengan x and i plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Nah, sehingga di sini kita menuliskan terlebih dahulu tebakan awalnya, misalkan awal xi-nya itu berapa dimasukkan, kemudian nilai toleransinya berapa. Nah, sehingga nanti nilai x-nya itu berdasarkan metode Newton-Raphson dan akan memprint hasil dari akarnya, menampilkan hasil akar yang ditemukan. Nah, misalkan kita coba run modul. Nah, misalkan di sini tebakan awalnya kita menggunakan 4, toleransinya 1 E min 20. Nah, akarnya itu 2. Nah, kemudian jika kita akan coba running lagi, jadi kan hasil akarnya itu adalah 2, X-nya itu 2, itu sama tebakannya tuh sangat tepat gitu dibandingkan metode sebelumnya yang memang benar akar dari sebenarnya. Kemudian misalkan kita akan coba running, tebakan awalnya misalkan minus 4, kemudian toleransinya sama aja 1E minus 20, jadi hasil akarnya itu minus 2. Kemudian jika kita running lagi, di sini misalkan 2, toleransinya 1E minus 20, maka hasilnya juga 2. Jadi yang mendekati ke hasil nilai akarnya berarti itu yang betul gitu tebakan awal XI-nya. Tapi misalkan jika kita merunning lagi, tebakan awalnya misalkan misalkan 7, kemudian ini 1E min 20, ini juga masih dekat ke nilai dari akar sebenarnya gitu. Tapi ketika kita masih penasaran akan mencoba, misalkan tebakan awalnya 0,1, kemudian 1E minus 20, hasilnya juga 2. Jadi itu merupakan metode yang paling tepat gitu untuk mencari akar persamaannya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.